Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 7 Agustus 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini sampai pada pembacaan Injil Markus pasal yang ke-14. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap apa yang boleh kami alami karena kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, firman Tuhan dari Markus pasal 14. Hari ini saya akan membacakan khusus ayat yang ke-26 sampai 31 yang menjadi bahan perenungan kita. Ayat 26, demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan menuju salib kini semakin dekat. Yesus mulai mempersiapkan hati para murid untuk menghadapi peristiwa penyalibannya. Setelah perjamuan malam Paskah, Yesus dan muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dalam suasana Paskah yang hikmat, Yesus memberitahukan segala hal yang mengejutkan para murid, yaitu mereka akan tergoncang imannya. Dalam hal ini, Yesus merujuk pada nubuatan Nabi Zakaria. Dalam Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7, Yesus merujuk bahwa tentang domba-domba yang akan tercerai-berai ketika gembalanya terpukul. Meresponi perkataan Yesus, Petrus dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa Petrus tidak akan tergoncang imannya. Bahkan ia memberi penegasan terhadap pernyataannya dengan mengatakan betapa ia rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal Yesus. Sekalipun Yesus telah mengatakan tentang kemungkinan penyangkalannya, Petrus sangat yakin akan diri dan komitmennya kepada Tuhan. Ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Masuk akal bila Petrus yakin dan agak sesumbar, mengingat ia adalah pemimpin dari para murid yang lain dan juga termasuk dalam lingkaran murid yang paling dekat dengan Yesus. Fakta berikutnya membuktikan bagaimana komitmen Petrus tidak sekokoh dengan apa yang ia kira. Tidak lama dari peristiwa itu, Petrus benar menyangkal Tuhan Yesus, seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus sebelumnya dalam Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang dipercayakan sebagai seorang pemimpin, pengalaman Petrus dapat menjadi pelajaran berharga. Sehebat apapun kepemimpinan yang kita jalani, jangan sesumbar, jangan arogan, karena keberhasilan kita dalam memimpin
Terlebih lagi bagi kita yang melayani, apakah kita sebagai seorang guru sekolah minggu, apakah kita sebagai seorang pemimpin organisasi di gereja, ya, apapun itu, ketika kita memimpin dalam sebuah organisasi rohani dalam gereja, marilah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena itulah, baik memimpin ataupun bukan, kita butuh anugerah Tuhan untuk tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Sekali lagi, diajarkan firman Tuhan hari ini untuk kita tidak sesumbar, tidak arogan atas segala keberhasilan yang kita raih. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kembalikan setiap pujian dan kemuliaan atas setiap keberhasilan yang dilihat dan diperoleh. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kita pun terus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan akan menjaga langkah hidup dan iman kita apabila kita mau setia mengikutnya sampai garis akhir. Marilah kita tetap setia melayani Tuhan, dan biarlah setiap pelayanan yang kita boleh persembahkan sungguh menjadi kemuliaan bagi kita, mendatangkan berkat bagi kita yang melayani maupun juga orang-orang yang dilayani. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, kami tidak menjadi arogan, kami tidak menjadi sombong terhadap segala sesuatu yang dipercayakan. Tetapi kami mau dengan rendah hati meminta pimpinan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, juga pelayanan kami, sehingga apa yang kami kerjakan sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, mendatangkan berkat baik bagi diri kami yang turut melayani maupun juga orang-orang yang kami layani. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.